Gia masih terdiam sejenak, ia memikirkan sesuatu, apalagi otaknya dipenuhi dengan wajah cantik Daisy yang bagai malaikat. Semua orang melihat Gia, kecuali Ben. Rudolf, Traver, Gavril serta Derek, Mena dan Casey, bahkan Mark Waldorf menatap Gia. Ia ingin tahu apa yang Gia inginkan, apakah harta, wilayah, pulau, rumah besar. Saya, kata Gia terbata. Ya, katakan apa yang kau inginkan, kata Daisy. Saya menginginkan Ben, kata Gia. Apa, kata Daisy, senyumannya sedikit meredup. Namun kemudian Daisy tertawa sampai ia menangis. Hahaha. Kau memang suka melucu ya, kata Daisy tertawa. Tidak. Saya tidak melucu, Anda menanyakan pada saya keinginan saya apa, dan Anda ingin membalas budi pada saya, Anda juga mengatakan pada saya akan mengabulkan seluruh permintaan saya. Bagaimana? Apakah Anda akan menyetujuinya? Apakah Anda akan mengabulkan permintaan saya? Saya menginginkan Ben, saya ingin menjadikan Ben kekasih saya dan suami saya. Apakah Anda bisa mengabulkan itu untuk membalas budi pada saya? Tanya Gia. Semua orang mendadak tegang dan terkejut dengan kelancangan dan keberanian Gia. Plak, dengan tangannya sendiri, Daisy menamparkan Gia. Pada akhirnya Daisy tak bisa menahan emosinya, ia menamparkan Gia atas kelancangannya. Daisy menelan ludahnya, lalu melihat ke arah Ben yang sama sekali tak pernah sedikit pun melirik dia dari awal hingga akhir. Kini pandangan Daisy penuh keraguan dan kecurigaan pada Ben. Saat itu Ben melihat Daisy, cara pandang Daisy padanya, lagi-lagi mata itu, mata penuh kebencian dan amarah. Ben menghela nafasnya pendek, dan berjalan dengan terlatih, sepelan mungkin, lalu merangkul istrinya. Gia. Aku menghargai semua kerja keras dan usahamu. Aku tahu itu juga tak mudah bagimu untuk ke kota sejauh itu dengan menggunakan sepeda agar kau bisa menghubungi orang yang kumaksud, tapi, kau sudah lihat reaksi istriku, dia. Jauh akan lebih mengerikan jika lepas kendali, kata Ben dan mengajak Daisy pergi dari tempat itu. Dia hanya diam, kakinya kaku dan dingin, tubuhnya gemetar, ia tak rela melepaskan Ben, ia sudah banyak melakukan semua hal untuk Ben. Saat itu Ben melangkahkan kakinya hendak keluar dari halaman penginapan bersama Daisy. 5 menit. Cukup 5 menit. Berikan aku 5 menit untuk bicara pada Ben, kata Gia kemudian berbalik berteriak pada Daisy dan Ben. Daisy diam dan mengepalkan kedua tangannya yang ada di samping pahanya. Hanya 5 menit saja. Pinjamkan suamimu 5 menit padaku. Kau kan sudah memilikinya seumur hidupnya. Apa salahnya hanya 5 menit? Oh, aku telah menyelamatkan nyawanya dari kematian. Dan akhirnya dia bisa menemanimu sepanjang hidupnya, kau tidak keberatan bukan jika aku meminta 5 menit bersama suamimu, sekedar untuk imbalanku atas menyelamatkan suamimu dari kematiannya. Daisy diam sejenak. Memangnya kau punya hak apa atas diri suamiku? Aku hanya menuntut dari pernyataanmu jika kau akan mengabulkan semua permintaanku karena aku sudah menyelamatkan suamimu. Apa semua itu bohong dan hanya kemunafikan belaka? Kemudian Daisy melihat ke arah Ben yang sedang melihat ke arah lain. Ben sendiri takut pada Daisy jika istrinya marah padanya. Ia tak ingin melakukan suatu tindakan yang membuat istrinya marah. Ben tak ingin memprovokasi Daisy, maka dari itu Ben tak melihat ke arah Gia. Ben melihat ke arah lain. Ia tahu, jika matanya melihat ke arah Gia, Daisy akan terbakar cemburu. Ia pasti akan menyalahkan matanya dan mengingatnya berkali-kali sepanjang hidupnya. Bahkan yang lebih parah sepanjang hidup Ben, Daisy akan membuat Ben merasa menyesal memiliki mata. 5 menit dan tidak lebih aku akan menghitungnya, kata Daisy kemudian mengambil keputusannya. Kau tak perlu melakukan itu sayang, bujuk Ben. Aku sudah mengatakan akan mengabulkan semua permintaannya, karena telah menyelamatkan nyawamu, lagi pula hanya dengan 5 menit apa yang akan dia lakukan padamu. Aku penasaran juga dan aku sedang berpikir, mungkin dia mau berbicara atau membujukmu untuk tinggal bersamanya,
aku ingin tahu apa jawabanmu, kata Daisy. Ben memejamkan matanya, ia tak percaya Daisy meragukannya, meragukan kesetiaannya. Kenapa kau jadi meragukanku sayang? Tentu saja aku harus pulang denganmu, kau istriku. Untuk apa aku tinggal di sini dan harus memikirkan hal tak penting seperti itu? Tentu saja, aku meragukanmu. Sejak tadi kau mengalihkan pandangan matamu, kau tak melihat wanita itu sama sekali, aku curiga apa kau sedang bersedih karena akan berpisah dengannya sampai tak kuat melihat dan memandang wajahnya. Aku bertanya-tanya apakah kau begitu berat meninggalkannya seorang diri di daerah ini? Kata Daisy menatap dengan mata liar. Tatapan yang tak asing bagi Ben, ia paling takut jika Daisy menatapnya seperti itu. Ben seperti merasa sedang ditelanjangi. Apa? Kali ini Ben benar-benar tak mengerti apakah dia harus senang istrinya cemburu ataukah harus sedih. Ternyata dugaan dan prediksinya salah dengan tidak melihat dan tidak menatap dia sedikit pun. Inilah definisi laki-laki selalu salah di mata wanita. Bisik Rudolf pada Gavril sembari menahan tawanya hingga perutnya terasa kram dan sakit. Dan karena itulah aku tak ingin menikah, tapi jika itu Daisy, aku tak masalah diperlakukan seperti itu, aku iri pada Ben. Pada Gavril. Kau mau mati, kata Rudolf menggoda Gavril. Gavril kemudian tersenyum sinis, dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya dengan santai. Aku akan menunggu kalian di sini, aku beri waktu 5 menit sesuai permintaan. Kata Daisy. Astaga. Aku tidak perlu kau uji seperti itu, kata Ben. Berikan dia kebahagiaan meski hanya 5 menit, itu juga karena dia sudah menyelamatkan nyawamu. Berterima kasihlah padanya dengan benar, karena aku tak bisa melakukannya lagi, dia membuat jarak sebesar jurang denganku. Jika saja dia tak menyelamatkanmu, aku sudah menggunakan tangan Mena untuk membunuhnya. Kata Daisy datar dan dingin. Seketika bulu kuduk Gia bergidik mendengar ucapan Daisy, Gia yang mengira bahwa Daisy polos dan lugu karena penampilan dan wajahnya ternyata ia salah, Daisy jauh lebih menakutkan dari dugaannya. Namun, Gia tak mundur sama sekali, karena Gia berpikir pasti wanita itu hanya menggertak saja. Ben pun akhirnya pasrah. Agar Daisy puas dan tenang. Ia menuruti Daisy, Ben kemudian berjalan dipapa oleh Traver masuk, dan Gia juga mengikutinya dari belakangnya, mereka masuk ke dalam kamar di mana Ben tinggal selama ini. Traver kemudian pergi keluar dan menunggu di luar bersama yang lainnya. Saat itu Gia hanya diam dan tangannya di hadapan Ben karena tangannya cukup gemetar. Gia merasa Ben begitu besar posisi dan kedudukannya, apakah Gia dapat mempengaruhi Ben, ia menjadi tak percaya diri lagi. Padahal sebelumnya Gia sangat percaya diri ingin merawat dirinya dan membeli baju yang lebih layak ia pakai agar terlihat cantik di depan Ben. Namun, entah mengapa kali ini justru perasaan malu dan tertekan yang Gia rasakan di hadapan Ben. Ben tak melihat Gia, ia melihat ke arah lain. Ben tak melihat Gia, ia melihat ke arah lain terus-menerus. Lagi pula bukan sifat Ben jika ia memperlakukan wanita dengan baik. Ben masih bersikap sabar karena niat baik dan tulus Gia pada awalnya. Meski sekarang Ben sama sekali tak memiliki simpatik apapun pada Gia. Yang Ben lakukan sekarang adalah karena istrinya menyuruhnya, dan karena Ben ingin memperlihatkan pada Daisy bahwa Ben masih setia pada Daisy. Gia bukan apa-apa baginya, dan Ben akan menunjukkannya bahwa Ben tak pernah merasa berat meninggalkan Gia. Gia bukan apa-apa baginya, dan Ben akan menunjukkannya bahwa Ben tak pernah merasa berat meninggalkan Gia. Ben sempat berpikir bahwa ia senang istrinya cemburu, namun ini menyulitkan baginya harus berhadapan dengan wanita lain. Jadi, apa yang ingin kau katakan Gia, waktu yang kau minta terus berjalan? Kata Ben pada akhirnya membuka kesunyian karena Gia tak juga bersuara. Aku. Saat ini mendadak Gia merasa sangat jauh dengan Ben. Jaraknya begitu tak terhingga, Ben adalah pria kaya raya yang berkuasa, dan Gia adalah wanita yang kotor bahkan kakinya sangat kotor tanpa memakai alas kaki.
Maafkan aku telah mengatakan itu semua. Mengatakan tentang apa? Tentang ingin memilikimu, kata Gia. Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Sejujurnya kau beruntung karena telah menyelamatkan nyawaku dan istriku tidak membunuhmu. Dia pernah memerintahkan Mena untuk membunuh seseorang wanita karena wanita itu menginginkanku. Benarkah? Tanya Gia panik dan gelagapan, ia mulai ketakutan. Iya. Dan aku baru mengetahuinya akhir-akhir ini. Aku meminjam ponsel yang Carlos berikan padamu untuk menghubungi pengawal pribadiku. Tentunya aku sudah mereset ulang ponselnya karena ponsel itu sudah disadap oleh Carlos. Kata Ben. Kau tahu semua yang Carlos berikan padaku. Aku mafia Gia, tidak ada yang tidak aku ketahui, bahkan ketika kau memiliki niat yang lain padaku. Tatapan Ben tajam membuat Gia meringkuk. Namun, saat itu juga keberanian Gia tiba-tiba muncul. Ben, aku tidak memiliki apapun, aku juga baru pertama kali ini merasakan detak jantungku resah hanya karena seorang pria, jadi kupikir tak apa jika aku mati, apa yang ku khawatirkan tentang diriku. Aku tak memiliki apapun, jadi aku akan mengambil resiko ini. Kata Gia. Ben tak mengerti dengan perkataan Gia. Namun, tiba-tiba saja Gia menarik kursi yang ada di dekatnya dan berdiri di atas kursi dengan cepat. Gia memeluk leher Ben dan menciumnya. Sontak Ben tersentak kaget. Daisy yang merasa sudah tak sabar pun masuk. Waktu sudah habis, kata Daisy, namun dadanya mendadak ingin meledak melihat pemandangan itu. Darahnya mendidih naik hingga ke atas ubun-ubun. Ben yang terkejut dengan tindakan Gia, bertambah terkejut lagi ketika melihat istrinya masuk dan melihatnya berciuman dengan Gia. Mata Ben membulat penuh, dan menggelengkan kepalanya. Ben ingin memberitahu pada Daisy, bahwa itu bukan keinginannya, bahkan Ben pun tak tahu jika Gia berani melakukan itu padanya. Nikmati ciuman perpisahan kalian, karena ini pertemuan kalian yang terakhir, kata Daisy berlenggang pergi. Ben membuang nafasnya panjang dan mendorong Gia hingga Gia terjatuh dari kursinya. Maaf Ben, aku sengaja melakukan semua ini. Agar hubungan rumah tangga kalian takkan pernah kembali harmonis, agar istrimu selalu curiga dan tak lagi percaya padamu, itu akan melegakan hatiku, dan aku merasa kita impas. Saat ini, jika kau atau istrimu membunuhku aku siap, kata Gia menangis. Ben tak lagi menggubris omongan Gia, ia harus mengejar Daisy, namun keterbatasannya membuatnya tak bisa berjalan cepat, ia terlatih dan kesakitan. Saat itu Daisy keluar dari penginapan dengan berjalan cepat. Mena, kita pulang lebih dulu, ajak Daisy. Tapi, Nyonya Tuan Ben, kata Mena berjalan mengikuti Daisy yang melangkah cepat. Nyonya, panggil Mena, karena Daisy tak merespon. Daisy, ada apa? Derek pun menyusul Daisy, Mark Waldorf juga mengikuti Daisy. Ini gawat, sepertinya perang keluarga dan perang antar rumah tangga akan meledak, kata Rudolf mengeluarkan cerutunya. Daisy, ada apa? Tanya ayah Daisy lagi. Ayah, kita pulang lebih dulu saja, sudah banyak yang menjaga Ben, kata Daisy sembari menutup pintu mobil. Derek dan Mark saling pandang tak berapa lama Ben pun keluar dari penginapan ditemani oleh Travers serta Rudolf. Ada apa? Tanya Mark Waldorf berjalan mendekat menghampiri Ben. Derek juga melihat pada Ben dengan wajah nanar. Kenapa adikku menangis? Tanya Derek. Ben kembali menghembuskan nafasnya, ia tak bisa mengatakan apapun. Tanpa menunggu jawaban dari Ben, Mark dan Derek sudah paham jika pasti Ben telah melukai hati Daisy. Jangan menemui cucu-cucuku sampai urusan rumah tangga kalian selesai, ancam Mark Waldorf. Kemudian Mark dan Derek pun pergi. Setengah dari iring-iringan mobil pergi meninggalkan penginapan, jalanan penuh dengan debu yang mengepul ke atas, karena ban-ban besar mobil yang menggilasnya. Tuan, tanya Travers. Daisy melihat aku berciuman dengan Gia, kata Ben mengusap wajahnya. Hahaha, hahaha, hahaha. Rudolf tertawa hingga perutnya sakit. Gavril menggelengkan kepala dan menepuk punggung Ben. Kurang apa Daisy, kau benar-benar Ben.
Jika ingin mengkhianati Daisy, semua binatang siap mengambil Daisy darimu. Akan kurobek mulutmu dan kupatahkan kakimu serta tanganmu. Ancam Ben pada Gavril. Gavril berlenggang pergi masuk ke dalam mobil tanpa peduli ancaman Ben. Dia salah paham, aku juga tak tahu jika dia akan menciumku, kata Ben. Rudolf mengangguk dan menahan tawanya. Ben, ingatan wanita sangat tajam. Apalagi ini tentang ciuman. Urusan Marianne juga baru saja selesai. Beruntung jika Daisy tak menceraikanmu, tapi yang paling parah mungkin selama sisa rumah tangga kalian, Daisy akan menyiksamu dengan sindiran-sindiran keras, perkuat hati dan telingamu. Hahaha, Rudolf kemudian masuk ke dalam mobil juga. Tak berapa lama Rudolf membuka jendelanya. Ayo pulang, jika kau tak segera pulang Daisy akan semakin marah dan menduga kau tak ingin pulang Ben. Hahaha, teriak Rudolf dan menutup jendela mobilnya. Astaga, pria memang tempatnya salah. Nafas lewat mulut saja jika istri tidak mengizinkan pasti sudah membuat keributan rumah tangga. Kata Ben segera masuk ke dalam mobil disusul dengan Traver. Mobil pun melaju meninggalkan desa yang terpencil dan begitu terisolir, meninggalkan Gia yang terduduk lesu di atas lantai berdebu, tubuh kotor, dan begitu kacau. Aku tidak mungkin bisa mendapatkannya, aku memang tak tahu diri, bahkan aku membenci diriku sendiri yang kotor ini. Kenapa aku terlahir miskin dan menjadi kotor begini? Hua. Gia menangis meraung, ia berguling-guling di atas lantai berdebu yang kotor. Kau pasti tertawa melihatku seperti ini kan? Teriak Gia, entah ditujukan pada siapa. Negara K. Butuh waktu beberapa jam untuk sampai ke negara K, dan langsung menuju mansion milik Ben. Zack dan Zai, sudah dibawa ke mansion juga oleh Beatrice dan Casey serta Louis. Saat semua rombongan sampai di mansion, Gavril yang sudah menghubungi para tim medisnya juga sudah siap di mansion. Semua tindakan pertolongan akan dilakukan di mansion, Ben selalu benci rumah sakit. Sore itu mobil-mobil melaju masuk ke dalam gerbang besar dan langsung berjajar terparkir rapi di depan mansion, tim medis langsung tanggap membawa troli tempat tidur. Ben keluar dari mobilnya, namun pria itu menolak untuk tidur di atas ranjang troli. Aku masih kuat jalan, kata Ben acuh. Ya. Tidak ada juga yang menganggapmu lemah. Ben. Terserah kau sajalah, bukan Ben jika tak seperti itu, kata Gavril yang sudah tahu tabiat Ben. Mark, Derek, serta yang lainnya sudah masuk lebih dulu dan menunggu, mereka duduk di ruangan keluarga, menunggu tindakan Gavril dan para timnya pada Ben. Gavril melakukan operasi ulang, penjahitan ulang dan ia mengobati seluruhnya agar tidak menimbulkan infeksi. Saat itu Ben dibius lokal, kali ini Ben tak minum alkohol. Bagaimana? Lebih baik kan daripada alkohol, kata Gavril. Itu karena aku ingin ini segera selesai. Ada banyak pekerjaan yang harus kuurus. Perbaiki cara berpikirmu Ben, dibius bukan berarti lemah. Lagi pula, jangan buru-buru bekerja, luangkan waktumu untuk istri dan anakmu. Aku tidak suka dibius itu saja, dan aku bekerja bukan untuk ke perusahaan, aku akan mencari tahu siapa yang sudah menyentuh istriku. Kata Ben dingin. Apakah ada sesuatu yang aku masih tak tahu tentangmu? Lalu, siapa yang menyentuh siapa? Daisy disentuh. Bagaimana? Tanya Gavril dengan masih sibuk menyerahkan alat dan menerima alat operasi dari timnya. Aku pernah dibius saat usiaku masih kecil, itu adalah perdagangan anak, dan aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, jadi aku membenci semua hal tentang bius. Apalagi jika bius itu membuatku tidak sadar. Aku seperti terperangkap dalam kegelapan dan tidak ada seorang pun yang bisa ku percaya. Karena ketika aku bangun dari bius itu, aku sudah berada di dunia yang berbeda. Mereka memperbudakku seperti aku adalah babi atau kerbau, untungnya aku masih mengingat wajah-wajah mereka dan membalas dendam. Dan untuk masalah Daisy, kuharap bukan kau yang menyentuhnya, kata Ben.
Untuk masalah bius, kau bisa mempercayaiku, dan untuk masalah Daisy aku baru saja kembali dari London. Ya. Seharusnya, aku harus mempercayakan semuanya padamu untuk seumur hidupku, tapi kau melukai kepercayaanku dengan menyukai Daisy. Ungkit Ben. Aku sedang memimpin Ben. Kau dalam cengkramanku. Bisa saja aku menusukmu dengan pisau bedah ini, jadi setidaknya kau mengatur kalimatmu, meskipun aku menyukai Daisy, aku tidak akan senekat itu berkhianat. Kata Gavril masih fokus. Tusuk saja, kau pikir aku takut? Tantang Ben. Tapi, bagaimana keadaan wanita itu, kata Ben selanjutnya. Siapa? Tanya Gavril. Kakak tiri Daisy, kata Ben. Jika yang kau maksud Ansela, aku tidak tahu. Jangan berbohong pada orang yang tidak bisa dibohongi. Jadi kau juga sudah tahu, jika Ansela yang melakukan itu pada Marianne. Aku sibuk di London, terakhir kali dia sudah mulai sembuh. Ben mengangguk pelan, ia ingat bagaimana ia mengancam Ansela saat di rumah sakit agar Ansela tak lagi berhubungan atau berkomunikasi dengan Daisy. Entah apa motif Ansela melakukan pembunuhan itu pada Marianne, namun cepat atau lambat Ben ingin menemui Ansela dan bertanya kenapa dia membunuh Marianne. Ben masih belum bisa percaya pada orang begitu saja, terlebih di masa lalu Ansela selalu mengganggu Daisy. Operasi berjalan lancar, Ben juga sudah bersih, tubuhnya kembali wangi, rambutnya juga sudah tertata rapi, sedangkan kumis dan bulu di dagunya sudah bersih. Ketampanan Ben sudah kembali meningkat 100%. Saat itu Daisy masih juga belum menjenguk Ben setelah banyak orang sudah menjenguk dan berbicara pada Ben, khususnya Mark dan juga Derek, mereka mengerti dengan penjelasannya Ben untuk masalah Gia. Tengah malam ketika semua orang sudah pulang ke mansion masing-masing Daisy datang menemui suaminya. Daisy melihat Ben tertidur dengan lelap. Begitu damai dan seperti orang yang sedang pingsan. Apa karena obatnya? Tanya Daisy. Perlahan Daisy membelai wajah Ben. Dengan cepat pula Ben mencengkram pergelangan tangan Daisy. Ben pikir itu adalah musuh, begitu banyak kejadian tak terduga di hidupnya, tak sedikit orang di sisinya berkhianat membuat Ben selalu waspada. Au, Daisy memekik kesakitan. Sayang. Maaf aku tidak tahu itu adalah kau, kata Ben mengendurkan genggamannya. Daisy memalingkan wajahnya acuh. Sepertinya kau masih sangat marah padaku, kata Ben. Perlahan Ben bangun dengan meringis. Kenapa kau duduk, lukamu akan terbuka lagi, kata Daisy khawatir. Tenang saja, Gavril dokter handal dan dokter terbaik, lukanya akan sembuh dengan cepat, kata Ben. Tangan besar Ben terulur maju dan memegang leher Daisy lagi, ibu jari Ben menekan dan membelai bekas merah di leher Daisy. Kemarilah, pinta Ben. Ada apa? Tanya Daisy. Aku ingin menghapus sesuatu, karena itu membuat mata dan hatiku sakit, kata Ben. Daisy mengerutkan kedua alisnya. Ada apa sebenarnya? Tanya Daisy mendekat. Dengan perlahan Ben mencium leher Daisy, ia menekan leher belakang Daisy dan meremas kepala Daisy. Ben kemudian menghisap leher Daisy dengan kuat. Ben, Daisy meremas kedua bahu Ben. Daisy masih menunggu, namun Ben tak kunjung selesai, pria itu terus aja menghisap hingga kuat leher Daisy. Ben, pelan sedikit. Itu sakit, kata Daisy. Lalu Ben membuai tanda lagi di sekitarnya, hingga leher Daisy dipenuhi bekas-bekas merah. Setelah itu Ben melepaskan Daisy. Kupikir sudah tidak terlihat lagi. Tapi, sepertinya mataku memang terlalu jeli, aku masih melihat bekas orang itu di lehermu, kata Ben. Apa yang kau maksud? Daisy memegangi lehernya dengan kedua telapak tangannya. Saat aku tak ada, dengan siapa dan bersama siapa kau akhir-akhir ini? Aku bersama dengan anak-anak dan keluargaku. Ada apa? Tanya Daisy. Ada bekas merah di lehermu, itu cupang tapi bukan milikku. Benarkah? Daisy meraba-raba lehernya dan hendak mencari kaca. Tunggu, kata Daisy berhenti.
Bukankah seharusnya kita membahas tentang kau berciuman dengan wanita itu? Kenapa sekarang kau jadi membahas aku? Dan lagi, apa kau sedang menghindari kesalahanmu dengan menuduhku? Apa kau sedang memfitnahku berselingkuh? Daisy, aku tidak menuduhmu, lehermu memang ada bekas cupang, aku bertanya padamu, dengan siapa saja saat aku tak ada di sisimu. Kata Ben lagi dengan tegas. Daisy kemudian tersenyum sinis. Aku tahu akhir dari pembicaraan ini. Pada akhirnya kau hanya mau melarikan diri dan membuat masalah baru dengan menuduhku. Kata Daisy. Ben menutup matanya pelan, dan membuang nafas. Kau tahu Ben. Kau bajingan. Ben mengangguk pelan. Pergilah ke kamarmu dan tenangkan dirimu terlebih dulu, kita akan membicarakannya lain waktu ketika kau sudah tenang. Kau pikir siapa yang membuatku menjadi seperti ini? Teriak Daisy. Kau bahkan tidak mau membahas masalah saat kau mencium Gia sebagai perpisahanmu. Tapi sekarang kau justru menuduhku yang selingkuh, ada bekas cupang di leherku, apa kau pikir saat kau menghilang aku bersenang-senang dengan pria? Mata Daisy mendelik sempurna, hatinya sakit. Aku tidak pernah menuduhmu Daisy, aku hanya bertanya siapa yang telah mencium lehermu. Kata Ben tegas dan dengan suara yang dalam. Tidak ada. Aku tidak pernah bertemu dengan pria manapun. Daisy berteriak pada Ben dengan emosi dan rasa kesal yang amat beringas. Tak berapa lama Ben mengambil ponselnya. Daisy melihat itu. Craver, masuk dan bawa istriku ke kamar, jangan pernah memberikan izin padanya pergi keluar sampai aku tahu siapa yang telah menyentuh istriku. Kata Ben. Daisy terkejut dan syok, hingga mulutnya menganga ia tak percaya kenapa justru dirinya yang sekarang dipojokkan. Ben, kau sudah keterlaluan, kata Daisy. Aku tidak suka siapapun menyentuhmu. Kata Ben menegaskan pada Daisy dengan suara dan intonasi yang dalam dan penuh penekanan. Lalu, apa kau halal untuk berciuman dengan wanita lain? Daisy berteriak. Saat itulah Mena dan Traver masuk. Mereka melihat Tuan dan Nyonya yang mereka hormati sedang bertengkar hebat dan adu mulut. Ini adalah pertama kalinya pula Ben begitu tersulut dan membuat kalimat tegas pada Daisy. Kau egois Ben. Seharusnya kau menjelaskan kenapa kau menciumnya. Mata Daisy berair. Aku tidak menciumnya. Dia yang tiba-tiba saja menyergap dan menciumku bersamaan saat kau datang. Dia sengaja melakukan itu agar kau selalu diliputi rasa cemburu dan curiga, dia menginginkan kehidupan rumah tangga kita tak akan pernah harmonis lagi. Pembohong, kata Daisy menangis. Penipu. Ben menghembuskan nafasnya, ia kemudian turun dari ranjangnya, saat itu Ben masih di dalam kamar perawatan. Perlahan Ben berjalan mendekat pada Daisy. Tuan, Anda tidak boleh. Craver khawatir dan hendak menolong. Namun Ben menyetop langkahnya dengan kode matanya. Apa aku harus membunuh Gia agar kau percaya padaku? Kata Ben meraih tangan Daisy. Mata Daisy yang basah pun melihat ke arah Ben. Apa benar kau akan membunuhnya? Kata Daisy. Jika itu maumu, dan jika dengan itu kau bisa percaya, akan kulakukan, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kata Ben. Daisy menutup matanya dengan satu telapak tangannya dan menarik nafas. Tangan satunya ia letakkan di pinggang. Kepalanya terasa sangat penat dan frustasi, rasanya ia ingin meledak, kenapa masalah selalu beruntun datang dan terus-menerus silih berganti, kenapa tak ada hari tenang yang bahagia bagi dirinya. Daisy mengambil nafas dalam dan membuangnya, agar air matanya tak lagi jatuh. Baiklah. Beberapa saat yang lalu. Aku hampir menjadi monster, terserah kau saja, aku sekarang tak akan peduli lagi, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan peduli. Kata Daisy kemudian ia berjalan pergi keluar. Mena pun mengikuti Daisy, ia takut Daisy akan melakukan hal nekat. Sedangkan Traver pun masih di depan Ben ia ingin memberikan informasi. Tuan, saat Anda menghilang, Tuan Carloslah yang mengantar Nyonya Daisy pulang ke negara K. Dan menurut cerita Mena selama di kota Z,
Tuan Carlos juga yang menemani Nyonya Daisy ketika tidur. Saat itu saya menyuntikkan bius tidur pada Nyonya Daisy karena dia bersikeras untuk mencari Anda di antara puing-puing dengan menggali menggunakan tangannya. Semua tubuhnya sudah terluka, saya terpaksa menyuntikkan bius pada Nyonya. Maafkan saya, kata Traver. Ben mengangguk. Cari Carlos dan bawa ke sini, perintah Ben. Baik Tuan, kata Traver dan pergi. Siang itu cuaca di seluruh kota negara sedikit mendung dan beberapa wilayah juga hujan sedang hingga lebat, sepertinya musim hujan akan tiba lebih awal. Ben berdiri di balkon belakang mansion dengan dibantu walking stick-nya yang memiliki pegangan di tangan berbentuk singa. Ben berdiri memandangi langit yang sudah mulai mendung dengan gumpalan hitam menakutkan. Sesekali petir sudah mulai menggelegar dan terdengar saling sambung menyambut. Tak berapa lama pun rintikan hujan akhirnya turun membasahi rerumputan hijau dan tanaman hijau di mansion mewah tersebut. Tuan Ben. Tuan Carlos ada di sini, kata Traver. Ben kemudian berbalik, walking stick-nya pun memutar dan menyangga tubuhnya. Kau mencariku? Ben, tanya Carlos santai dan kemudian duduk di hadapan Ben. Ben masih memasang wajah datar. Kau pasti sudah tahu kenapa aku memanggilmu, kata Ben. Sejujurnya iya dan belum, jawab Carlos. Ku harap kau sudah tahu jadi kau tak perlu menerka-nerka apa yang akan kulakukan padamu. Carlos diam. Sebenarnya aku ingin sekali langsung membunuhmu, namun, aku itu tidak akan seru, jadi aku memikirkan ulang hukuman apa yang pantas ku berikan padamu. Kata Ben. Hukuman? Kau pikir kau Tuhan, kata Carlos. Aku memang bukan Tuhan, tapi aku bisa membuatmu menderita lebih dari yang Tuhan berikan padamu. Ben menaikkan walking stick-nya di hadapan Carlos. Perlahan Ben berjalan maju, dan menekan leher Carlos dengan walking stick-nya yang tajam. Kau cukup menjawab ya atau tidak, kata Ben menekan leher Carlos lebih dalam lagi dengan walking stick-nya. Carlos menelan ludahnya. Aku melakukan ini karena kau pernah ikut dalam misi menyelamatkan Daisy dan ikut berperang denganku. Jika tidak aku sudah mencoretmu dari duli, bersyukurlah karena pengabdianmu aku mempertimbangkan semuanya dan tidak langsung membunuh atau menyiksamu. Kata Ben. Sepertinya kau salah paham padaku Ben, kata Carlos. Apa kau berniat berkhianat padaku di pulau tanpa nama? Tanya Ben. Tidak. Bisa kau jelaskan, kata Ben. Carlos melihat ke arah lain, saat itu hujan mengguyur dengan deras dan melihat sebuah jendela yang terbuka, Daisy memperhatikan dari sana. Awalnya iya, karena aku masih mencintai istrimu, kata Carlos. Secepat kilat, Ben menusukkan lebih dalam walking stick-nya pada leher Carlos hingga leher itu mengalir darah dan meleleh hingga ke kerah kemeja warna putihnya. Tapi aku sadar aku tidak akan menang darimu, kata Carlos. Tak perlu kau mengiba dan meminta belas kasih dengan memujiku. Jelaskan saja, perintah Ben.